Di sebuah masa yang jauh sebelum peradaban seperti yang kita kenal saat ini, di tengah kegelapan kaum yang lalai dari petunjuk Tuhan, lahirlah seorang anak bernama Yafid bin Nuh. Ia adalah salah satu dari 3 putra Nabi Nuh, seorang nabi yang diutus untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar. Yafid tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan ujian dan cobaan, di tengah masyarakat yang enggan meninggalkan penyembahan berhala. Sejak kecil, Yafid dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana. Ia sering duduk di sisi ayahnya, mendengarkan nasihat-nasihat penuh hikmah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran menghadapi kaum yang keras kepala. Namun, tidak seperti saudaranya Sam yang cenderung lebih aktif dan terlibat dalam seruan dakwah ayahnya, Yafid lebih banyak mengamati dari kejauhan, mencoba memahami kebijaksanaan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Suatu hari, ketika usia Yafid beranjak dewasa, datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya, Nabi Nuh, untuk membangun sebuah bahtera besar. Saat itu, langit masih cerah, dan tak seorang pun percaya bahwa banjir besar akan melanda. Yafid, dengan kesetiaannya, turut membantu ayahnya dalam pembuatan bahtera yang megah itu. Ia mengangkat balok kayu, mengikat tali, dan menyiapkan segala sesuatu dengan penuh kepatuhan. Tak lama kemudian, datanglah hari yang telah dijanjikan. Langit yang tadinya biru berubah gelap, awan menggantung berat, dan air mulai mengalir dari segala penjuru. Dengan langkah tergesa, Yafid bersama ayah dan saudara-saudaranya memasuki bahtera, sementara di luar, teriakan ketakutan menggema dari mereka yang selama ini mendustakan peringatan. Setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan yang luas, bahtera akhirnya berlabuh di puncak Gunung Judi. Yafid menatap dunia baru yang terbentang di hadapannya. Kini, kehidupan baru harus dimulai. Nabi Nuh membagi tugas kepada ketiga putranya. Sam diutus untuk menetap di kawasan yang kelak menjadi Timur Tengah, Ham bergerak ke selatan menuju Afrika, sementara Yafid melangkah ke utara menjelajahi daratan yang luas dan dingin. Dalam perjalanannya, Yafid bersama keturunannya menelusuri dataran tinggi, menyeberangi sungai besar, dan menetap di berbagai wilayah yang kelak dikenal sebagai tanah Eropa dan Asia. Ia menjadi leluhur dari bangsa-bangsa besar seperti Yunani, Romawi, dan bangsa Turk. Namun, dalam setiap langkahnya, Yafid tak pernah melupakan kisah ayahnya, banjir besar, dan peringatan akan ketaatan kepada Sang Pencipta. Dalam kesunyian malam, ia sering memandangi bintang-bintang, mengingatkan dirinya bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan hanya mereka yang beriman yang akan selamat. Demikianlah misteri kehidupan Yafid bin Nuh, sosok yang penuh dengan ketenangan, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejaknya masih terasa hingga kini dalam sejarah manusia, menjadi bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lekang oleh waktu. Di sebuah masa yang jauh setelah banjir besar melanda dunia, keluarga Nabi Nuh telah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Setiap anak beliau, Sam, Ham, dan Yafid, telah membawa keturunan mereka ke wilayah yang luas, membangun kehidupan baru di atas bumi yang telah dibersihkan dari kaum yang durhaka. Di antara ketiga putra Nuh, Yafid dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan, serta menjadi leluhur bagi bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah utara dan barat dunia. Namun, di balik kejayaan keturunan Yafid, tersimpan sebuah kisah yang telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan umat manusia. Sebuah kisah yang penuh misteri, tentang sebuah kutukan yang konon pernah diucapkan oleh Nabi Nuh kepada keturunan Yafid. Kutukan yang diyakini oleh sebagian orang telah menjadikan sebagian dari mereka sebagai bangsa yang dikenal dalam sejarah dan kitab suci dengan nama Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang ditakdirkan untuk membawa kehancuran di akhir zaman. Dikisahkan bahwa setelah bahtera berlabuh di puncak Gunung Judi, Nabi Nuh dan keturunannya mulai membangun kehidupan baru. Mereka bertani, beternak, dan mulai membangun peradaban. Waktu berlalu, dan anak-anak serta cucu-cucu Nuh tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang tersebar di berbagai negeri. Namun, di antara mereka, terdapat sebagian keturunan Yafid yang mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Mereka mulai meninggalkan ajaran ayah dan kakek mereka, perlahan-lahan melupakan peringatan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menimpa kaum terdahulu. Sebagian dari mereka menjadi angkuh dan gemar berselisih, membangun kelompok yang terpisah jauh dari keturunan Sam dan Ham. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada suatu waktu, Nabi Nuh melihat gelagat buruk di antara sebagian keturunan Yafid.
Mereka menjadi kaum yang keras kepala, sulit diatur, dan memiliki ambisi yang besar untuk menguasai dunia dengan kekuatan serta kekerasan. Nabi Nuh yang bijaksana merasa khawatir, dan dalam kesedihannya, beliau pun mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunan ini tidak membawa kerusakan bagi umat manusia di kemudian hari. Dikatakan bahwa dalam doanya, Nabi Nuh bersabda, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah keturunan Yafid kekuatan dan jumlah yang besar, tetapi jauhkanlah mereka dari umat yang beriman hingga akhir zaman." Maka, sejak saat itu, keturunan Yafid menyebar semakin jauh ke arah utara dan timur, menuju wilayah yang asing dan keras. Mereka hidup di tanah yang berbatu dan bersalju, di balik gunung-gunung besar yang sulit dijangkau oleh bangsa lainnya. Dikatakan bahwa di tempat itulah sebagian dari mereka perlahan berubah menjadi kaum yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang akan muncul di akhir zaman sebagai ujian besar bagi umat manusia. Dalam berbagai catatan sejarah dan kitab suci, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan sebagai bangsa yang sangat kuat, jumlah mereka tidak terhitung, dan mereka memiliki sifat yang liar serta merusak. Mereka tidak mengenal belas kasihan, dan dimanapun mereka berada, mereka akan menghancurkan apapun di hadapan mereka. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan mereka untuk terisolasi di balik benteng yang dibangun oleh seorang raja besar yang dikenal sebagai Dzulqarnain. Benteng itu dibuat dari besi yang kokoh, menahan mereka agar tidak bisa keluar hingga datangnya waktu yang telah ditentukan di akhir zaman. Sejak saat itu, keturunan Yafid yang menjadi Ya'juj dan Ma'juj hidup dalam keterasingan, terus mencoba menembus penghalang yang membatasi mereka dari dunia luar. Namun, tidak semua keturunan Yafid menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian dari mereka berkembang menjadi bangsa yang dikenal dengan kecerdasan dan keuletan, seperti bangsa Turk, Mongol, Yunani, dan Romawi. Mereka menjadi pelopor dalam bidang seni, sains, dan militer. Tetapi di antara mereka, bisikan tentang leluhur mereka yang pernah menerima kutukan tetap menjadi bagian dari sejarah yang diwariskan turun-temurun. Sebagian sejarawan Islam menyebutkan bahwa bangsa-bangsa keturunan Yafid memiliki kecenderungan yang kuat terhadap penaklukan dan ekspansi, sifat yang diwarisi dari garis keturunan mereka yang gagah dan berani. Namun mereka juga membawa peradaban yang maju, membangun kota-kota besar, dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin melupakan kisah tentang kutukan Nabi Nuh terhadap sebagian keturunan Yafid. Namun dalam keyakinan umat Islam disebutkan bahwa menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul dari tempat persembunyian mereka. Mereka akan turun ke lembah-lembah, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, meminum air sungai hingga kering, dan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Di saat itu, dunia akan berada dalam kekacauan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menghancurkan mereka dengan azab yang tak terbayangkan. Bangsa yang dahulu menjadi misteri itu akan musnah dalam sekejap, menjadi pelajaran terakhir bagi manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah keturunan Yafid dikutuk oleh Nabi Nuh menjadi Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya tetap menjadi misteri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya secara pasti. Namun, dari berbagai kisah dan riwayat yang ada, disebutkan bahwa sebagian dari keturunan Yafid memang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tersebar ke wilayah yang tak tersentuh oleh peradaban lain, dan menyimpan rahasia besar tentang akhir zaman. Bagi mereka yang beriman, kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa kekuasaan dan jumlah yang besar tidaklah berarti jika tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Sebab, pada akhirnya, yang akan menentukan keselamatan seseorang bukanlah asal-usulnya, tetapi sejauh mana ia berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Yafid bin Nuh, Japhet atau Yafet dalam tradisi Islam, adalah salah satu dari 3 putra Nabi Nuh, bersama dengan Sam, Sem, dan Ham. Menurut berbagai sumber Islam, Kristen, dan Yahudi, Yafid diyakini sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Eropa dan Asia, termasuk Yunani, Romawi, Persia, dan bangsa-bangsa Turki. Tokoh terkait: 1. Nabi Nuh.
ayah dari Yafit, seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kaumnya sebelum terjadinya banjir besar. Dua Am, Sem, dan Ham. Kedua saudara Yafit yang diyakini menjadi leluhur bangsa Timur Tengah, Sam, dan Afrika, Ham. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Yafit. Pertama, banjir besar. Angin bertiup kencang. Awan kelabu menggantung berat di langit yang seolah murka. Udara dipenuhi dengan ketegangan, sementara di kejauhan, suara petir menggelegar seperti jenderang peringatan dari langit. Di tengah persiapan yang telah berlangsung bertahun-tahun, seorang pemuda bernama Yafit bin Nuh berdiri di tepi bahtera besar yang kini hampir rampung. Ia menatap sekeliling dengan penuh harap sekaligus kecemasan. Sungguh, hari yang selama ini diperingatkan oleh ayahnya, Nabi Nuh, kini telah tiba. Yafit adalah seorang pemuda yang teguh dalam keimanannya, meskipun ia hidup di tengah kaum yang membangkang. Sejak kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya dengan penuh kesabaran menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka akan azab yang akan datang. Namun, mayoritas kaumnya menertawakan dan mencemooh Nabi Nuh. Mereka menganggap peringatan itu sebagai dongeng belaka. Sementara Yafit selalu merasa bahwa setiap perkataan sang ayah adalah kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, Yafit bersama saudara-saudaranya, Sem dan Ham, bekerja tanpa lelah membantu ayah mereka membangun bahtera raksasa di tengah daratan yang kering. Setiap pukulan palu dan setiap potongan kayu yang mereka pasang seolah menjadi saksi keimanan mereka kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Di tengah cemoohan dan hinaan dari kaumnya, Yafit tetap teguh, percaya bahwa hari itu akan datang, meskipun langit masih tampak cerah dan tanah belum menunjukkan tanda-tanda kebanjiran. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang kelam, tanda-tanda azab mulai tampak. Air mulai merembes dari dalam tanah. Mata air yang sebelumnya tenang tiba-tiba meluap deras dan hujan turun tanpa henti. Orang-orang yang selama ini meremehkan seruan Nabi Nuh mulai panik. Mereka berlari ke sana, kemari, berteriak, menangis, dan memohon pertolongan. Namun, pintu bahtera telah tertutup rapat, terkunci oleh perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dari dalam bahtera, Yafit mendengar suara gemuruh air yang kian meninggi. Bersama keluarganya, ia duduk dalam keheningan, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia menyaksikan ayahnya, Nabi Nuh, dengan wajah penuh kesedihan karena kehilangan kaumnya, termasuk salah satu putranya, Kan'an, yang memilih untuk tetap bersama orang-orang kafir. Yafit hanya bisa menundukkan kepala, menyadari betapa besar perbedaan antara mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Selama berhari-hari, bahtera itu terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Gelombang raksasa bergulung-gulung di sekeliling mereka, tetapi bahtera itu tetap kokoh, melaju sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yafit seringkali termenung di tepian bahtera, memperhatikan hamparan air yang tak berujung. Ia membayangkan bagaimana kehidupan yang dulu pernah ada kini telah musnah. Semua karena kesombongan manusia yang enggan menerima kebenaran. Di dalam bahtera, kehidupan terus berjalan. Yafit membantu ayahnya merawat binatang yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Ia memberi makan burung-burung, menjaga keseimbangan pasokan makanan, dan memastikan keluarganya tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Dalam kesunyian malam, ia sering berdoa, memohon kekuatan agar bisa memulai kehidupan baru di bumi yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu hingga pada suatu saat, bahtera akhirnya terdampar di puncak Gunung Judi, seperti yang telah dijanjikan. Yafit bersama keluarganya turun dari bahtera dengan hati penuh syukur. Mereka menjejakkan kaki di tanah yang kini basah oleh berkah sekaligus peringatan. Nabi Nuh pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Yafit mengikuti dengan penuh ketundukan. Dunia baru terbentang di hadapan mereka dan Yafit menyadari bahwa mereka kini menjadi umat yang harus memulai segalanya dari awal. Ia bersama saudaranya, Sam dan Ham, diberi amanah untuk menyebar ke berbagai penjuru dunia. Yafit, yang dikenal dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, memilih untuk menuju ke wilayah utara, ke tanah yang kelak dikenal sebagai Eropa dan Asia.
Ia menatap ayahnya untuk terakhir kali sebelum berpisah, membawa serta pesan-pesan keimanan yang akan diwariskan kepada keturunannya kelak. Banjir besar telah berakhir, tetapi kisahnya akan tetap hidup sepanjang zaman. Yafid memahami bahwa apa yang telah terjadi adalah bukti nyata dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka yang beriman akan diselamatkan, sementara mereka yang membangkang akan binasa. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjaga iman dan keturunannya agar tetap di jalan yang lurus. Demikianlah perjalanan Yafid bin Nuh, seorang pemuda yang menyaksikan kedahsyatan banjir besar, bertahan dalam keimanan, dan menjadi leluhur dari banyak bangsa di dunia. Kisahnya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mau merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya keimanan dalam menghadapi ujian hidup. Kedua, penyebaran keturunan. Setelah banjir, setelah air bah yang dahsyat surut dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di puncak Gunung Judi, dunia terasa begitu hening. Tanah yang dahulu dipenuhi dengan kehidupan kini tampak sepi, hanya menyisakan keluarga Nabi Nuh dan segelintir makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Dari sinilah babak baru kehidupan manusia dimulai. Di antara ketiga putra Nabi Nuh, terdapat seorang pemuda yang bijaksana dan penuh ketenangan, Yafid bin Nuh. Ia berdiri di atas tanah yang masih basah oleh sisa-sisa banjir, menatap jauh ke cakrawala yang kini terbuka lebar untuk dijelajahi. Bersama saudara-saudaranya, Sam dan Ham, Yafid menerima amanah besar dari ayahnya untuk menyebarkan keturunan mereka ke seluruh penjuru bumi. Suatu hari, setelah mereka menetap dan membangun permukiman sementara di sekitar Gunung Judi, Nabi Nuh memanggil ketiga putranya. Dalam naungan sinar mentari pagi yang lembut, beliau berbicara dengan penuh kebijaksanaan, "Wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Kini, tugas kita adalah mengisi kembali bumi ini dengan kebaikan dan ketakwaan. Pergilah ke negeri-negeri yang luas, sebarkan keturunan kalian, dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur." Yafid mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa perintah ini adalah ujian dan tanggung jawab yang besar. Setelah perbincangan itu, Yafid mulai bersiap untuk perjalanan panjangnya. Ia dan keturunannya memilih untuk menjelajah ke arah utara dan barat, ke tanah yang luas dan dingin, yang kelak dikenal sebagai wilayah Eropa dan Asia. Bersama kelompoknya, Yafid menelusuri dataran tinggi yang berbatu dan sungai-sungai besar yang mengalir jernih. Mereka menghadapi tantangan alam yang berat, dinginnya angin pegunungan, hutan lebat yang belum terjamah manusia, dan daratan luas yang tak berpenghuni. Namun, dengan kegigihan dan keimanan, mereka terus melangkah. Di sepanjang perjalanan, Yafid dan kaumnya mulai menemukan tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan pemukiman. Di lembah-lembah subur dan di tepian sungai besar, mereka mendirikan rumah-rumah sederhana dari batu dan kayu. Mereka belajar bercocok tanam, berburu, dan membuat peralatan dari logam yang mereka temukan di perut bumi. Keturunan Yafid berkembang pesat, menyebar ke berbagai wilayah yang kelak menjadi Persia, India, Tiongkok, dan Eropa. Keturunan Yafid dikenal sebagai kaum yang kuat dan tangguh. Mereka memiliki kecerdasan dalam menciptakan teknologi dan peradaban, serta keahlian dalam seni dan peperangan. Bangsa-bangsa besar seperti Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa Turki diyakini berasal dari garis keturunannya. Mereka mulai membangun kota-kota besar di pesisir laut dan di sepanjang sungai yang strategis. Seiring berjalannya waktu, keturunan Yafid terus bergerak lebih jauh ke utara dan barat, menyeberangi gunung-gunung tinggi dan padang pasir yang luas. Mereka menyebar ke negeri-negeri yang kemudian dikenal sebagai Eropa Timur, Asia Tengah, dan Kepulauan Utara. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan berbagai kondisi alam, dari daratan bersalju hingga hutan-hutan yang dipenuhi satwa liar. Dalam beberapa generasi, keturunan Yafid terbagi menjadi berbagai suku dan bangsa. Sebagian menetap di daratan tinggi dan menjadi penggembala ternak, sementara yang lain membangun kapal dan berlayar mencari tanah baru. Mereka dikenal sebagai bangsa yang cerdas dan inovatif, menciptakan alat-alat dari logam dan membangun jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah. Meskipun telah berpindah jauh dari tempat asal mereka di Gunung Judi, Yafid selalu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak cucunya. Ia sering mengingatkan mereka tentang banjir besar yang telah melanda dunia,
serta pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian menjadi kaum yang sombong dan melupakan Tuhan, seperti mereka yang telah binasa sebelum kita. Pesannya kepada generasi berikutnya. Hingga akhir hayatnya, Yafid dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia meninggalkan warisan berupa peradaban yang berkembang pesat, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip ketakwaan. Berdasarkan tradisi sejarah, keturunan Yafid diyakini sebagai nenek moyang dari berbagai bangsa besar seperti 1. Bangsa Yunani dan Romawi yang kelak membangun peradaban besar di Eropa Barat. 2. Bangsa Skit dan Mongol yang menyebar ke wilayah Asia Tengah. 3. Bangsa Turk dan Slavia yang mendiami wilayah Eurasia. 4. Bangsa Viking yang menjelajah hingga ke bagian utara Eropa. Mereka adalah bangsa yang kelak mendirikan peradaban yang maju dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Meskipun pada akhirnya sebagian dari mereka mulai melupakan ajaran nenek moyang mereka tentang ketuhanan yang esa. Demikianlah kisah perjalanan panjang keturunan Yafid bin Nuh setelah banjir besar. Mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi, membangun peradaban yang megah, dan menjadi saksi dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski zaman terus berubah, jejak mereka tetap terasa dalam sejarah dunia hingga saat ini. 3. Doa Nabi Nuh untuk keturunan Yafid. Di suatu senja yang tenang, di bawah langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, Nabi Nuh duduk di atas sebuah batu besar di tepian perkemahan keluarganya. Hembusan angin lembut menerpa wajahnya yang penuh dengan kerutan tanda kebijaksanaan dan pengalaman panjang. Di sekelilingnya, anak-anak dan cucu-cucunya tengah beraktivitas. Sebagian sedang merawat ternak, sebagian lainnya menyiapkan makanan untuk keluarga mereka. Nabi Nuh memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan keluarganya dari bencana banjir besar yang telah menenggelamkan kaum yang ingkar. Namun di lubuk hatinya, ada kekhawatiran yang sulit ia lupakan, masa depan keturunannya di dunia yang baru ini. Dunia yang telah dibersihkan dari segala keburukan, tetapi tetap menyimpan potensi godaan dan ujian. Di antara ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafid, Nabi Nuh memiliki perhatian khusus terhadap Yafid, putranya yang dikenal dengan sikap yang tenang dan hati yang lembut. Yafid adalah sosok yang patuh dan selalu menghormati ayahnya. Namun, Nabi Nuh mengetahui bahwa perjalanan hidup keturunannya kelak akan penuh tantangan. Mereka akan tersebar ke negeri-negeri yang jauh, di tanah-tanah yang asing, dan menghadapi berbagai cobaan yang belum pernah mereka bayangkan. Pada malam yang sunyi, ketika api unggun berkobar perlahan di tengah perkemahan, Yafid duduk di sisi ayahnya. Dalam kehangatan malam itu, Yafid berkata dengan suara yang lembut, "Wahai ayahku, kami telah selamat dari azab yang besar. Tetapi hati kami bertanya-tanya, kemana kami harus melangkah? Bagaimana kami akan menghadapi dunia yang baru ini?" Nabi Nuh tersenyum, mengusap kepala putranya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Anakku, ketahuilah bahwa bumi ini luas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempat bagi setiap makhluknya. Engkau dan keturunanmu akan menempuh perjalanan panjang menuju negeri-negeri yang belum kau kenal, tetapi janganlah takut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung." Malam itu, ketika seluruh keluarganya telah terlelap dalam kehangatan tenda-tenda mereka, Nabi Nuh bangkit dari tempat tidurnya. Ia berdiri di bawah langit yang penuh bintang, menengadahkan tangannya ke atas, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh ketulusan dan harapan. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari azab-Mu yang dahsyat. Engkaulah yang telah menetapkan keturunan kami sebagai penerus di muka bumi ini. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memohon kepadamu, berilah keberkahan bagi keturunan Yafid. Limpahkanlah rezeki yang luas kepada mereka, dan jadikanlah mereka bangsa yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia." Dengan mata yang basah oleh air mata, Nabi Nuh melanjutkan doanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Yafid dan keturunannya senantiasa berada dalam lindungannya. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di masa depan. Aku memohon agar keturunan Yafit tumbuh menjadi kaum yang berakal, yang dapat memakmurkan bumi dengan kebaikan, dan yang tidak melupakanmu di tengah kesenangan dunia. Janganlah biarkan mereka tersesat seperti kaum yang telah binasa sebelum ini. Dalam heningnya malam, angin seolah membawa doa Nabi Nuh ke penjuru langit. Langkahnya yang mantap kembali menuju tenda dengan hati yang penuh ketenangan. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doanya dan bahwa masa depan keturunan Yafit akan berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, keturunan Yafit mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi. Mereka bergerak ke arah utara dan barat, melintasi gunung-gunung tinggi dan padang pasir yang luas. Mereka dikenal sebagai bangsa yang berjiwa petualang, cerdas, dan memiliki keahlian dalam teknologi serta seni. Doa Nabi Nuh menjadi kenyataan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan fisik dan ketahanan hidup kepada mereka. Mereka mampu bertahan di wilayah-wilayah yang dingin dan tandus, serta menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Keturunan Yafit akhirnya berkembang menjadi bangsa-bangsa besar seperti bangsa Yunani, Romawi, Turki, dan Mongol, yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Namun, dalam perkembangan mereka, sebagian keturunan Yafit mulai melupakan ajaran leluhur mereka. Mereka tergoda oleh kehidupan duniawi dan mulai berpaling dari ajaran tauhid. Meski begitu, di antara mereka masih ada yang setia menjaga warisan keimanan yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Sebelum ajal menjemputnya, Nabi Nuh sekali lagi mengumpulkan keturunannya. Dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, ia berpesan kepada Yafit, "Wahai anakku, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang besar kepadamu dan keturunanmu. Janganlah kau lupakan nikmatnya, dan janganlah engkau melampaui batas. Jadilah kaum yang selalu bersyukur dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat ujian, dan akhiratlah yang kekal." Mendengar pesan itu, Yafit menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Ayahku, aku bersumpah akan menjaga pesanmu, dan aku akan mewariskannya kepada anak cucuku, agar mereka tidak melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan demikian, Nabi Nuh wafat dalam keadaan damai, meninggalkan keturunan yang akan menyebar dan memenuhi bumi, dengan peradaban yang beragam. Doanya untuk Yafit terus bergaung di sepanjang sejarah, sebagai pengingat bahwa keberkahan sejati hanya akan datang kepada mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran. Demikianlah kisah tentang doa Nabi Nuh untuk keturunan Yafit, sebuah doa yang menjadi harapan bagi keturunannya agar mereka menjadi kaum yang beriman dan berakhlak mulia, meskipun mereka akan menghadapi berbagai tantangan di dunia yang baru ini. Keempat, wafatnya Yafit. Di sebuah negeri yang luas, di mana angin berhembus lembut menyusuri padang rumput yang hijau dan gunung-gunung menjulang tinggi di kejauhan, hiduplah seorang lelaki yang telah menjalani perjalanan panjang dalam hidupnya. Dialah Yafit bin Nuh, putra dari seorang nabi yang menyaksikan kedahsyatan banjir besar yang pernah menenggelamkan dunia. Kini, setelah bertahun-tahun menyebarkan keturunannya ke berbagai penjuru bumi, perjalanan hidupnya mendekati akhirnya. Hari itu, matahari terbenam dengan kilauan lembut di ufuk barat. Yafit duduk di depan tenda sederhana yang didirikannya di sebuah lembah subur. Usianya telah lanjut, wajahnya dipenuhi kerutan yang menjadi saksi dari setiap peristiwa yang telah ia lalui. Matanya menatap jauh, seolah sedang mengenang masa-masa ketika ia masih muda, saat ia berdiri di sisi bahtera bersama ayah dan saudara-saudaranya, menyaksikan dunia yang dipenuhi air bah. Di sekelilingnya, anak cucu dan cicitnya telah berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa serta cerita tentang tempat-tempat baru yang telah mereka huni. Ada yang datang dari pegunungan di utara, ada pula yang dari pesisir pantai di barat. Yafit tersenyum lembut melihat keturunannya yang begitu banyak, menyadari bahwa amanah yang diberikan ayahnya, Nabi Nuh, telah mereka jalankan dengan baik. Pada malam itu, Yafit memanggil putra-putranya yang paling dekat dengannya. Dengan suara yang bergetar oleh usia, ia berkata, "Anak-anakku, cucu-cucuku,
dengarkanlah baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kesempatan untuk hidup di bumi yang luas ini. Kita adalah saksi dari kemurkaannya, tetapi kita juga adalah penerima kasih sayangnya. Ingatlah selalu kisah air bah yang melanda dunia, agar kalian tidak menjadi seperti kaum terdahulu yang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancur karena kesombongan mereka. Ia kemudian menceritakan kembali kisah perjalanan mereka setelah banjir besar, bagaimana mereka tersebar ke berbagai negeri, menemukan tanah-tanah baru yang subur, dan membangun kehidupan dengan penuh perjuangan. Aku telah melihat banyak hal dalam hidupku, katanya sambil menarik napas panjang. Aku telah melihat bagaimana tanah yang kosong menjadi penuh kehidupan, bagaimana kaum kita berkembang dan bertambah banyak. Namun, yang terpenting adalah tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan. Malam itu, Yafid merasa tubuhnya semakin lemah. Ia meminta untuk ditinggalkan sendirian di dalam tendanya. Dengan tenang, ia berbaring di atas alas yang sederhana, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hati, ia bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia teringat akan ayahnya, Nabi Nuh, dan bagaimana beliau selalu mengajarkan kesabaran serta keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yafid berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosaku dan terimalah amal-amalku. Jadikanlah keturunanku sebagai kaum yang beriman yang tidak akan melupakan peringatan-Mu." Keesokan paginya, saat mentari perlahan naik di ufuk timur, putra-putranya memasuki tenda untuk menemui ayah mereka. Namun, mereka mendapati Yafid telah pergi untuk selamanya. Wajahnya terlihat damai, seolah ia telah bersiap untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Tidak ada air mata kesedihan yang berlebihan di antara mereka, hanya doa-doa yang terpanjat dengan penuh keikhlasan. Jenazah Yafid dimakamkan di lembah tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Batu sederhana dipasang sebagai penanda, dan di sekitar makamnya, anak cucunya berjanji untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan keturunan dan mempertahankan ajaran yang telah diajarkannya. Kepergian Yafid bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru bagi keturunannya yang terus berkembang. Namanya tetap hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, kisah seorang pria yang taat, sabar, dan bijaksana yang telah menyaksikan kehancuran dan kebangkitan dunia dengan mata kepalanya sendiri. Demikianlah akhir dari kehidupan Yafid bin Nuh, yang kini menjadi bagian dari sejarah manusia. Dari keturunannya, lahirlah bangsa-bangsa besar yang akan mewarnai perjalanan umat manusia di muka bumi. Dan meskipun ia telah pergi, warisan keimanan dan kebijaksanaannya tetap abadi dalam hati mereka yang mengingatnya. Menurut tradisi Islam, Yafid tidak disebut secara terperinci dalam Al-Quran, tetapi dalam tafsir dan sejarah Islam, ia dikaitkan dengan asal-usul bangsa-bangsa tertentu.